Selamat pagi para sobat Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Pada pagi ini para sobat tani, saya akan memperlihatkan kepada para sobat tani tentang hasil pencincinan pada tanaman mangga. Jadi tanaman yang sudah mangga yang sudah kita cincin ini. Jadi kenapa saya melakukan pencincinan? Tanaman mangga ini para sobat tani ini umurnya sekitar 7 sampai 9 tahun. Tapi selama ini dia tidak berbuah. Kalau berbuah, buahnya hanya sedikit sekali, hanya sekitar 1-2 aja. Jadi tidak memuaskan. Selain dilakukan pencincinan, juga dilakukan pemupukan dan pemangkasan. Jadi ini sobat ini bisa lihat percabangan-percabangannya sudah tidak rimbun lagi, tapi kita lakukan pemangkasan. Saya akan memperlihatkan pada para sobat tani buah dari tanaman mangga ini, hasil dari pencincinannya ini. Sobat tani bisa lihat buahnya itu. Jadi banyak sekali buat para sobat tani buahnya. Ini sobat tani. Kemudian ini buahnya banyak sekali. Ini tuh. Jadi inilah buah-buah dari hasil pencincinan para sobat tani. Jadi sobat tani bisa lihat itu buahnya bergantungan. Nah sebelumnya ini nggak ada buahnya para sobat tani. Buahnya hanya sedikit sekali. Jadi lihat lagi sebelah sana. Jadi sobat tani bisa lihat tuh buahnya. Jadi sejak pohon tanaman ini mangga ini dipelihara, baru sekali inilah buahnya cukup banyak para sobat tani. Lumayan ini sudah jauh berbeda sekali. Ini buahnya sudah puluhan, ini sudah mendekati 100. Ini pun buahnya sudah berapa kali dipanen, dibikin rujak oleh tetangga. Mungkin para sobat tani bertanya-tanya, kenapa tanaman yang dicincin ini bisa berbuah? Jadi begini para sobat tani, di struktur tanaman itu ada jaringan silem dan jaringan floem. Nah, ketika tanaman ini menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah itu melalui jaringan silem, jadi dia naik ke atas. Selanjutnya hasil dari fotosintesis tanaman tersebut yang disalurkan oleh tanaman itu ke seluruh bagian tanaman ini. Nah, karena bagian tanaman yang kita cincin itu terputus untuk sementara karena tadi kita cincin kan, maka terjadi penumpukan karbohidrat di bagian atas. Nah, penumpukan karbohidrat bagian atas itu karena jumlahnya besar, tidak bisa disalurkan ke bagian bawah. Penumpukan itu akan merangsang terjadinya pembungaan. Nah, karena itulah tanaman yang sudah memenuhi syarat untuk berbunga, tapi karena pertumbuhannya terlalu subur, pertumbuhan bagian-bagian vegetatifnya, daun
cabang itu menyebabkan dia tidak berbunga. Nah, setelah kita melakukan pencincinan, berapa bulan kemudian sesuai dengan musim berbuahnya tanaman, maka tanaman mangga ini menjadi berbuah juga. Kita akan lihat lagi hasil pencincinan kita, para sobat tani, pada tanaman kelengkeng. Mari kita lihat. Jadi para sobat tani, ini adalah tanaman lengkeng. Ini juga kita melakukan pencincinan. Ini sobat tani bisa lihat pencincinan yang dilakukan pada tanaman lengkeng. Nih sobat tani bisa lihat bunga dari tanaman lengkeng ini mungkin belum begitu jelas para sobat tani. Kita akan bergeser ke bagian lain untuk melihat bunga-bunganya. Nah, jadi para sobat tani bisa lihat ini bunganya banyak sekali. Ya. Nah, tanaman lengkeng ini juga kasusnya sama seperti durian tadi para sobat tani. Bukan durian. Seperti tanaman mangga tadi. Dia sudah umurnya hampir sama dengan tanaman mangga. Juga tidak pernah berbuah. Nah, tapi setelah kita lakukan pencincinan, ini bunganya lebar sekali ya persahabat. Jadi ini baru pertama dia tanaman lengkeng ini berbunga. Mudah-mudahan bunga ini menjadi buah. Terus sobat tani bisa lihat banyak sekali serangga-serangga yang berterbangan yang melakukan penyerbukan. Nih. Nah, jadi para sobat tani, pencincinan ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu tanaman kita yang tidak berbuah supaya segera bisa berbuah. Jadi kalau para sobat tani kecewa dengan tanamannya tidak berbunga dan juga tidak berbuah, tapi sebelum sobat tani melakukan pencincinan harus dipastikan dulu bahwa tanaman yang akan kita cincin itu satu sudah cukup umur, yang kedua dia tidak mandor, yang ketiga harus dipastikan bahwa tanaman itu mempunyai bunga jantan dan bunga betina. Sebab beberapa jenis tanaman dia hanya mempunyai bunga jantan aja atau bunga betina aja. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka tanaman itu tentu tidak akan berbuah. Contoh itu tanaman alpukat. Alpukat itu ada yang dia punya cuma bunga jantan aja. Nah, jadi kalau dia seperti itu dia tidak akan berbuah. Nah, tapi kalau semuanya sudah klop, ya sudah memenuhi syarat, maka tanaman itu akan segera bisa berbuah. Ini jadi sobat tani bisa lihat ini serangga-serangga ini sibuk sekali melakukan penyerbukan. Jumlahnya banyak. Jadi demikianlah para sobat tani perjumpaan kita pada edisi melihat hasil pencincinan pada tanaman mangga dan juga pada tanaman lengkeng. Jadi ini sudah terbukti. Jadi para sobat tani, kalau ada tanaman para sobat tani yang belum juga berbuah, maka tanaman itu bisa kita paksa untuk berbuah. Sampai jumpa lagi. Semoga apa yang
saya sampaikan bermanfaat bagi para sobat tani semuanya. Salam Tani Indonesia.